Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Buyu'i wa ghairiha minal muamalati ka qiradin wa syirkatin. Kitab ini menerangkan tentang beberapa hukumnya jual beli dan selain buyu dari muamalat-muamalat itu tulisannya kurang mim ya, muamalat seperti qirad dan syirkah atau syarikah, bisa dibaca syarikah, bisa dibaca syirkah. Ai hadza kitabu bayani ahkamil buyu'i. Maksudnya yakni ini kitab menerangkan tentang hukum-hukum jual beli. Wa muradu bil ahkami al jawazu wa adamul jawazi. Yang dimaksud musannaf dengan ahkam yaitu di dalam lafaz kitab wa ahkamil buyu itu adalah tentang hukum boleh dan tidak bolehnya. Bukan terkait hukum wajib, sunnah, haram dan seterusnya. Wal awalu imma ma'al luzumi au ma'a adamil luzumi kama yu'lamu dzalika min kalami. Yang pertama yaitu hukum jawas, jual beli yang boleh itu ada kalanya jawas besertaan dengan akadnya luzum atau akadnya tidak luzum. Artinya luzum itu tidak bisa difasakh, tidak bisa digagalkan atau dibatalkan transaksinya. Artinya tidak luzum itu bisa digagalkan transaksinya atau dibatalkan. Kama yu'lamu dzalika min kalami, seperti yang diketahui dari perkataan musannaf. Wa inna ma qaddara asyarihu ahkam isyaratan ila anna kalamul musannifi ala taqdiri mudhafin. Syarah kitab ini yaitu Fathul Qorib kok mengira-ngirakan ahkam. Kenapa mengira-ngirakan ahkam? Itu sebagai isyarat atau isyarat ya bahwa kalamul musannaf itu mengira-ngirakan mudhaf. Artinya maksudnya begini, kitabul buyu'i, musannaf menyebutkan itu kitabul buyu'i. Kok syarah mengira-ngirakan ahkam di dalam kitabul buyu'i itu mengandung isyarat bahwa musannaf matan itu perkataannya memuat mudhaf yang dibuang yaitu ahkam, kitabu ahkamil buyu'i. Li'annahu innama takallama ala ahkamil buyu'i la ala haqiqatiha lughatan wala syar'an. Karena musannaf membicarakan tentang hukum-hukum B, bukan hakikatnya B secara lughat dan secara syariat. Jadi yang dibahas nanti adalah hukum-hukum B, bukan hanya pengertian B, baik pengertian secara bahasa atau pengertian secara syariat. Wa abbara bil buyu'i dunal bai'i ma annahu masdarun wal aslu fihi al ifradu. Dan musannaf mengungkapkan dengan bahasa al buyu jamak, dunal bai'i bukan mufrad, ma annahu masdarun, dan kita tahu bahwa ba itu masdar dan asal di dalam masdar itu ifrad, artinya la yusanna wa la yusma'u, tidak bisa ditasniahkan, dijamakan. Walidzalika abbara fil manhaj biqaulihi kitabul bai'i nadhran ila tanawuhi. Karena alasan ba itu masdar, enggak bisa ditasniahkan, enggak bisa dijamak, Imam Zakaria Al-Ansori dalam kitab Manhajut Tullab yaitu matannya kitab Fathul Wahhab menyebutkannya di dalam perkataannya kitabul bai'i. Jadi ini Imam Zakaria Al-Ansori memiliki pandangan yang berbeda ya, karena yang dijelaskan itu ba dan ba itu masdar, enggak bisa ditasniahkan, enggak bisa dijamak. Di dalam kitabnya disebutkan kitabul bai'i. Nadhran ila tanawuhi wa taqsimi ahkamihi, ini menjadi ilat dari itu ya, wa abbara bil buyu'i. Kenapa musannaf kitab ini yaitu takrib menyebutkan dengan buyu jamak? Ini karena melihat macam-macam B dan pembagian hukum-hukum B atau jual beli. Wal aslu fihi qabla al-ijma'i ayatun ka qauli ta'ala. Dalil di dalam jual beli sebelum ijma' adalah beberapa ayat seperti perkataan atau firman Allah Ta'ala wa halallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli di surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahaditsu, dan beberapa hadis kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u antaradin, sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka atau suka rela. Wa khabaru su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin ay la ghishya fihi wala khiyanata. Dan juga hadis yang artinya Rasulullah pernah ditanya apa pekerjaan yang baik dan bagus. Baik.
Qala Rasul menjawab, amalur rajul biyadi, yaitu pekerjaan seorang laki-laki dari tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur, yang baik. Ai lagi syafi wala khianata, yaitu tidak ada penipuan di dalam jual beli itu dan tidak ada khianat sama sekali. Itu dalil-dalil sebelum ijma ya. Jadi selain ijma, maksudnya selain ijma dalil diperbolehkannya jual beli, di dalam ayat Quran dan hadis pun diterangkan bahwa jual beli itu boleh. Warkanhu salah satu ijmalan wasitatan. Oh, bukan gitu ya. Warkanhu salah satu ijmalan wasittatun tafsilan. Rukun-rukun jual beli ini ada 3 secara umum dan ada 6 secara terperinci. Akidun yaitu seseorang yang bertransaksi. Isinya itu 2, bai'un wa mushtarin, yaitu orang penjual dan seseorang yang membeli. Jadi kalau akidun itu secara ijmali, bai' wa mushtari itu secara tafsili. Wa ma'kudun alaihi, dan barang yang ditransaksikan, yaitu samanun wa musammanun. Saman wa musman, uang dan yang dihargai atau barang yang dijual itu. Wa sigotun dan sigot, yaitu ijabun wa qabulun, ijab dan qabul. Wa syurita fil aqidi bai'an aw mushtariyan itlaqu tasarrufin fala yasihhu aqdu sabiyin wa majnunin wa mahjurin alaihi bisafahin. Disyaratkan di dalam yang bertransaksi, baik itu penjual ataupun pembeli, mutlaknya tasarruf, diperbolehkannya tasarruf. Maka tidak sah akadnya anak kecil, karena anak kecil ini masih belum dianggap ya. Kalau istilahnya fikih itu maslubul ibarah. Wa majnunin, dan majnun enggak sah akadnya karena enggak punya akal. Wa mahjurin alaihi bisafin, dan seseorang yang dibatasi transaksinya karena sebab safah itu tidak bisa membelanjakan hartanya. Seperti halnya seseorang yang memubadzirkan hartanya di dalam hal yang sia-sia, itu safah, itu mahjur alaih pun tidak sah transaksinya. Wa adamu ikrohin bi ghairi haqqin. Syarat yang kedua di dalam orang yang bertransaksi yaitu tidak adanya terpaksa dengan tanpa hak. Jadi tidak ada paksaan dengan tanpa hak. Fala yasihu akdu mukrohin fi malihi bi ghairi haqqin, maka tidak sah akadnya seseorang yang dipaksa di dalam membelanjakan hartanya dengan tanpa hak. Semisal seseorang ini enggak mau dipaksa untuk menjual HP-nya dengan ancaman nanti kalau nggak menjual orang-orangnya akan dibunuh, maka jual belinya tidak sah. Fa in kana bihaqqin sahha ka'an tawajjah, itu lebih ya, ka'an nahu, sebenarnya itu ka'an tawajjah alaihi bai'u malihi li wafaidainihi. Fa in kana bihaqqin sahha ka'an tawajjah alaihi bai'u malihi li wafaidainihi. Jika paksaan itu benar adanya hak, maka sah jual belinya ka'an tawajjah, seperti halnya ketika dia dihadapkan terhadap kasus menjual hartanya sendiri untuk melunasi hutangnya sendiri. Fa akrahahu al-hakim alaihi. Kemudian hakim memaksa untuk menjual hartanya untuk menutupi hutang-hutangnya itu, maka ikrah seperti itu boleh dan sah, jual belinya sah. Wa yasihu aqdul mukrahi fi mali ghairihi bi ikrahihi li annahu ablagu fil idzni. Dan sah akadnya seseorang yang dipaksa menjualkan hartanya orang lain karena paksaan orang lain itu. Karena itu lebih ablag, lebih dari izin. Iya, jadi gambarannya seseorang memerintahkan untuk menjualkan hartanya orang saja boleh, apalagi dipaksa untuk menjualkan hartanya. Contoh, HP ini tolong jualkan, maka itu sah. Apalagi dipaksa untuk menjualkan HP-nya seseorang itu sendiri, maka itu lebih dari izin statusnya. Wa islamu man yushtara lahu mushafun aw nahwu. Syarat yang ketiga, syarat orang yang bertransaksi, yaitu Islamnya seseorang yang akan dibeli oleh orang itu mushaf atau sesamanya. Jadi kalau seseorang itu pengen membeli mushaf, maka syaratnya harus Islam. Au nahwuhu, atau sesamanya mushaf atau semisal mushaf, yaitu kakutubi hadisin, seperti kitab-kitab hadis, au ilmin, atau kitab ilmu, fiha asarus salafi, yang di dalamnya ada ilmu-ilmunya ulama salaf, atau tulisan-tulisan ulama salaf, au muslimin au murtadin, atau seperti budak muslim atau
budak yang murtad. Fala yasihhu milkul kafiri li mushafin wa nahwi, maka tidak sah orang kafir memiliki mushaf dan sesamanya, lima fihi minal ihanah, karena catatannya di dalamnya akan terjadi nanti penghinaan. Mungkin mushafnya akan disobek atau dilecehkan. Ada kemungkinan seperti itu. Ilat ini ilatnya ya. Ada ilat ihanah. Walalil muslimi lima fihi minal idlali, dan tidak sah untuk memiliki orang kafir memiliki budak yang muslim karena di dalamnya ada penghinaan, ada idlal. Idlal itu meremehkan. Waqad qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak menjadikan bagi orang kafir terhadap orang yang beriman jalan. Artinya orang beriman ini nggak boleh direndahkan, intinya di situ nggak boleh direndahkan oleh orang kafir. Walibaqai ala qatil islami fil murtadi, untuk alasan budak yang murtad kenapa tidak boleh dimiliki orang kafir, karena masih adanya alaqah Islam atau hubungannya dengan Islam orang murtad itu. Wasyurita fil ma'qudi alaihi samanan aw musmanan kaunuhu tahiron muntafa'an bih lil aqiti alaihi wilayatun, dan disyaratkan di dalam ma'qud alaih, barang yang dijadikan transaksi baik itu uang ataupun barang yang akan dibeli, harus suci, muntafa'an bihi, yang bisa diambil manfaat, lil aqidi alaihi wilayatun, bagi orang yang bertransaksi punya kekuasaan di situ, entah diwakilkan atau entah miliknya sendiri, itu wilayah. Maka jual beli yang tidak suci seperti jual beli kotoran hewan atau jual beli darah, transfusi darah, itu tidak boleh. Solusinya adalah kalau di referensi Basul Masail itu solusinya biasanya dinakluliyat, ya, dipindahkan kekuasaan. Yang bisa diambil manfaat, syarat selain tohiron harus muntafa'an bih, yang bisa diambil manfaat, artinya jual beli hasyarot atau hewan-hewan yang serangga itu tidak sah karena tidak ada manfaatnya. Meskipun mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dalam satu kaul atau mazhab Hanafi itu memperbolehkannya karena bi'tibari manfaat yang sepihak. Wal qudratu ala tasallumihi, syarat yang kedua mampu untuk diserah terimakannya, maka tidak sah menjual budak yang kabur atau yang minggat, tidak sah menjual burung yang terbang di langit. Wa kaunhu ma'luman lil aqidaini ainan wa qadran wa sifatan, dan syarat selanjutnya ma'qud alaih atau yang ditransaksikan ini harus diketahui oleh kedua belah pihak, baik ainan wa qadran wa sifatan, baik benda, kadarnya atau sifatnya. Contoh HP 2 warna kuning, ainan itu HP-nya, qadran itu bentuk jumlahnya 2, sifatan itu warna kuningnya. Wasaid guru al-musannifu ba'du hadhi syuruti, dan musannif akan menyebutkan sebagian syarat-syarat ini. Wasyurita fi sigati ijaban wa qabulan alla yatakhallala bainahuma kalamun ajnabiyyun, disyaratkan di dalam sigat baik ijab maupun qabul hendaknya tidak tersela-selai antara keduanya kalam yang lain yang tidak ada hubungannya dengan jual beli. Wala sukutun tawilun, dan tidak adanya diam yang lama. Wa huwa ma asy'ara bil i'radi 'anil quburi, yaitu diam lama definisinya yaitu sesuatu yang memberitahu bahwa dia berpaling dari menerima harta itu. Contoh menerima barang yang akan dibelinya itu. Contoh saya membeli sepatu, kemudian sepatunya sudah diakati sudah diijabi, saya jual sepatu ini. Untuk qabul dia berpikir lama, sekira ada waktu lama yang menandakan bahwa dia i'rad, dia berpaling dari menerima sepatu itu, maka itu tidak sah juga karena ada sukutun tawil antara ijab dan qabul. Wa ayyatafaqa al-ijabu wal qabulu walau maknan, dan hendaknya ijab dan qabul itu cocok atau seirama walaupun di dalam makna. Jadi walaupun di dalam makna ijab dan qabul itu tetap harus cocok. Seperti contoh ijabnya saya jual sepatu ini dengan harga 100.000, terus qabulnya saya terima dengan harga 200.000 dikurangi 100.000, maka itu walaupun secara lafzi nggak cocok tapi secara makna cocok, maka itu sah.
Wa adamu ta'liki, dan tidak adanya di taklek, digantungkan. Ketika nanti bulan Ramadan datang, maka ini akan saya jual kepadamu, maka itu tidak sah. Wa adamu ta'kiti, dan tidak adanya jangka waktu. Contoh, saya jual sepeda motor ini selama 5 tahun, nanti setelah 5 tahun akan saya ambil kembali. Qauluhu wa ghairuha minal muamalati, wallahu a'lam bishawab.